Perkenalkan, nama aku Saskia Devira dengan 3 digit NIM terakhir 147. Perkenalkan, nama aku Rachel Yadriza dengan NIM 3 digit terakhir 317. Nama aku Audiasya Nur Hikmah dengan NIM terakhir 353. Perkenalkan, nama aku Eka Wulandari dengan 3 digit terakhir 293. Perkenalkan, nama aku Fadia Nurina Apriliasari dengan 3 digit terakhir NIM adalah 273. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak selalu menjual produknya langsung ke konsumen. Nah, untuk memperluas jangkauan pasar secara lebih efisien ini, perusahaan biasanya menggunakan perantara seperti agen dan distributor. Nah, agen itu bertindak mewakili perusahaan untuk menjual produk, sedangkan distributor ini membeli produk dari perusahaan lalu menjualnya kembali. Nah, penggunaan perantara ini membuat distribusi jadi lebih cepat, hemat biaya, dan bisa menjangkau wilayah yang lebih luas tanpa harus membuka cabang sendiri. Namun, di sisi lain, hubungan antara perusahaan dengan agen atau distributor juga bisa menimbulkan sengketa, misalnya terkait hak, kewajiban, atau pembagian keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas seperti perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, hubungan bisnis itu bisa berjalan lebih teratur, adil, meminimalkan resiko konflik. Jadi pada intinya, perusahaan itu menggunakan agen dan distributor untuk efisiensi distribusi. Tetapi karena ada potensi sengketa, diperlukan dasar hukum yang jelas agar kerjasama itu berjalan lancar dan adil. Lalu ada pengertian keagenan dan distributor dalam hubungan bisnis. Yang pertama, keagenan adalah hubungan hukum di mana agen bertindak atas nama prinsip atau perusahaan. Jadi, agen itu cuma perwakilan, bukan pemilik barangnya. Ciri-cirinya, agen itu menjual atas nama perusahaan. Lalu kedua, barang itu bukan punya agen. Yang ketiga, agen itu dapat komisi sebagai imbalan. Nah, yang kedua, distributor. Distributor itu pihak yang membeli barang dari produsen, lalu menjualnya kembali atas nama sendiri. Artinya, distributor itu benar-benar jadi pemilik barang tersebut. Ciri-cirinya, bertindak atas nama sendiri, lalu dia juga membeli dan memiliki barang itu. Yang ketiga, menanggung resiko untung atau ruginya. Jadi kesimpulan perbedaan utama itu agen adalah perantara yang nggak punya barang dan dapat komisi, sedangkan distributor itu barang dagangnya, dia punya barang, ambil untung dan resiko sendiri. Selanjutnya kita akan bahas apa sih perbedaan dari agen dan distributor, sedikit mengingat dari pengertian agen dan distributor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada pasal 1 angka 10 Permendak nomor 22 tahun 2016, agen merupakan pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya atau prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Sedangkan pada pasal 1 angka 8, distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier ataupun importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Nah, dari definisi agen dan distributor tersebut, kita bisa menemukan perbedaan antara agen dan distributor, yaitu yang pertama adalah subjek yang diwakili atau atas nama siapa. Agen bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak prinsipal atau yang menunjuknya. Artinya saat bertransaksi dengan konsumen, agen membawa nama perusahaan produsen atau pemasoknya. Sedangkan distributor bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Distributor membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali sebagai entitas mandiri. Yang kedua adalah kepemilikan barang atau hak fisik atas barang. Agen tidak memiliki atau menguasai barang secara fisik. Barang dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen atau agen dan hanya memfasilitasi transaksi tanpa terjadi perpindahan hak milik ke tangan agen. Sedangkan distributor memiliki hak milik sepenuhnya atas barang. Terjadi perpindahan hak milik dari produsen atau pemasok ke distributor melalui proses jual beli. Yang ketiga adalah sumber keuntungan atau pendapatan. Agen mendapatkan pendapatan berupa komisi dari prinsipal berdasarkan hasil penjualan atau nilai transaksi yang berhasil dilakukan. Sedangkan distributor mendapatkan pendapatan dari selisih harga jual atau margin. Distributor membeli dengan harga grosir dari produsen dan hanya menentukan sendiri harga jualnya ke konsumen untuk mencari laba. Perbedaan yang keempat adalah batas tanggung jawab dan wewenang. Agen tanggung jawab atas tindakan agen dalam batas wewenangnya berada di tangan prinsipal. Jika terjadi masalah pada produk atau transaksi, prinsipal ikut bertanggung jawab karena agen bekerja atas nama mereka. Sedangkan distributor, pihak prinsipal tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan distributor. Segala risiko operasional, pembayaran dari konsumen, hingga masalah hukum dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab distributor sendiri. Perbedaan yang kelima adalah kewajiban fasilitas ataupun gudang. Agen secara legal tidak diwajibkan untuk memiliki atau menguasai gudang karena mereka tidak menyetok barang secara mandiri. Sedangkan distributor wajib menguasai gudang yang alamatnya tetap, jelas, dan terdaftar untuk menyimpan stok barang sebelum didistribusikan ke jaringan di bawahnya. Perbedaan yang terakhir atau yang keenam adalah skema pembayaran dari konsumen agen. Agen, pembayaran dari konsumen biasanya langsung masuk ke rekening prinsipal atau melalui agen untuk diteruskan sepenuhnya ke prinsipal setelah dikurangi komisi atau menunggu pencairan komisi. Sedangkan distributor, pembayarannya dari konsumen masuk langsung ke rekening distributor karena status transaksinya adalah jual beli antara distributor dan konsumen akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari keagenan. Bayangkan, agen itu seperti jembatan. Agen bertindak untuk dan atas nama pihak lain, yaitu prinsipal. Agen tidak membeli barangnya sendiri, mereka hanya mencarikan pembeli. Kemudian, unsur-unsur dari keagenan. Yang pertama, yaitu prinsipal.
Prinsipal adalah pihak yang memberikan kuasa kepada agen, bisa produsen atau importir. Kemudian yang kedua, agen. Pihak yang menerima kuasa untuk bertindak atas nama prinsipal dalam suatu transaksi. Yang ketiga, pemberian kuasa atau mandat, yaitu merupakan wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen, bisa tertulis, yaitu surat kuasa maupun lisan. Kemudian yang keempat adalah komisi. Komisi adalah imbalan agen, berupa persentase dari nilai transaksi yang berhasil diselesaikan. Yang kelima adalah perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan ini adalah kontrak yang mengatur seluruh hubungan, baik itu hak, kewajiban, durasi, dan juga syarat pemutusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum keagenan. Yang pertama, adanya kepatuhan mutlak atau strict compliance, di mana agen memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi seluruh instruksi yang sah dan masuk akal yang diberikan oleh prinsipal. Agen tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas wewenang atau ultra vires yang telah disepakati dalam kontrak keagenan. Kegagalan dalam mematuhi instruksi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Yang kedua, tidak boleh ada benturan kepentingan atau no conflict of interest. Sebagai pihak yang memegang amanah, agen dilarang keras untuk menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan prinsipal. Hal ini mencakup, yang pertama, agen tidak boleh menerima imbalan dari pihak ketiga tanpa sepengetahuan prinsipal. Yang kedua, agen tidak boleh bekerja untuk pesaing atau menjalankan bisnis yang berkompetensi langsung dengan prinsipal dalam objek perjanjian yang sama. Yang ketiga, kewajiban menjaga kecermatan atau duty of care and skill. Agen wajib melaksanakan tugasnya dengan tingkat kecermatan, keterampilan, dan juga ketelitian yang sewajarnya, sesuai dengan standar profesional di bidangnya. Agen bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi keagenannya. Yang keempat, tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Berdasarkan doktrin respondent superior, prinsipal bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh agen sejauh tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup wewenang tugasnya. Artinya, perikatan yang dibuat oleh agen dengan pihak ketiga secara otomatis mengikat prinsipal secara hukum. Nah, kalau agen tadi dijelaskan sebagai jembatan, distributor itu pedagang besar. Mereka beli putus barang dari produsen, simpan di gudang sendiri, lalu jual lagi ke toko-toko atau konsumen dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Unsur-unsur distributor itu terdiri dari yang pertama, adanya produsen atau prinsipal, di mana mereka merupakan pihak yang memproduksi atau memiliki produk, lalu menjualnya ke distributor. Yang kedua adalah distributor itu sendiri, di mana mereka merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali ke rantai berikutnya, yaitu retailer atau konsumen. Yang ketiga, kepemilikan barang, di mana terjadi peralihan kepemilikan hak atas barang secara hukum dari produsen ke distributor, segera setelah transaksi beli putus dilakukan. Yang keempat adalah margin keuntungan. Ini merupakan selisih antara harga beli dari produsen dan harga jual ke pasar. Yang kelima, adanya perjanjian distribusi. Hal ini merupakan kontrak yang mengatur harga, wilayah, target, jangka waktu, dan juga syarat pengakhiran kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip utama distributor. Yang pertama yaitu risk taking atau penanggulangan resiko mandiri, di mana distributor memikul tanggung jawab penuh atas resiko finansial dan fisik, baik itu dari kerusakan atau kehilangan produk, sejak terjadinya peralihan hak milik barang dari produsen. Yang kedua, adanya market development atau pengembangan penetrasi pasar, di mana distributor berkewajiban melakukan upaya ekspansi pasar dan promosi aktif guna meningkatkan volume penjualan di wilayah yang telah disepakati. Yang ketiga, adanya territorial rights atau hak teritorial, di mana ini merupakan pemberian wewenang khusus kepada distributor untuk memasarkan produk di wilayah geografis tertentu guna menghindari kanibalisasi pasar antar distributor. Yang keempat, adanya after sales service, di mana distributor berkewajiban untuk menyediakan dukungan teknis, pemeliharaan, serta penjaminan garansi produk kepada konsumen akhir sebagai representasi kualitas merek. Hubungan hukum keagenan. Hukum keagenan mengatur hubungan hukum di mana satu pihak atau agen diberikan wewenang oleh pihak lain atau prinsipal untuk bertindak atas namanya dalam transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Hubungan ini bersifat kontraktual dan didasarkan pada asas kepercayaan, dengan landasan hukum perjanjian memberi kuasa atau last giving berdasarkan KUH Perdata pasal 1792. Dalam hubungan ini, agen hanyalah perpanjangan tangan dari prinsipal alias tidak memiliki hak kepemilikan atas barang maupun jasa yang ditransaksikan, dan seluruh akibat hukum dari tindakannya langsung mengikat pada prinsipal itu sendiri. Dalam praktiknya, agen mencari pembeli dan memfasilitasi transaksi, namun jual beli tetap terjadi langsung antara pembeli dan prinsipal. Prinsipal itu memegang kendali penuh atas harga dan syarat penjualan, serta bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga selama agen itu masih bertindak sesuai kuasa. Konsep keagenan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis, sehingga menjadikannya salah satu konsep mendasar dalam hukum bisnis itu sendiri.
Selanjutnya kita akan masuk kepada hubungan hukum distributor. Hubungan hukum distributor terbentuk melalui perjanjian jual beli, di mana perjanjian itu distributor bertindak sebagai pihak yang mandiri atau independent trader, di mana distributor membeli, menyimpan, dan menjual kembali produk atas nama dan risiko mereka sendiri. Berbeda dengan agen, hak pemilik atas barang berpindah secara hukum kepada distributor pada saat barang itu diterima. Sehingga seluruh akibat hukum, termasuk sengketa dengan konsumen, mengikat distributor, bukan malah mengikat produsen. Sebagai pihak yang mandiri, hubungan hukum distributor didasarkan pada perjanjian tidak bernama, pasal 1319 KUH Perdata, yang mengikat kedua belah pihak selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari hubungan agen dan distributor, secara keseluruhan, hubungan hukum keagenan dan distributor secara sama merupakan perjanjian in nominat atau perjanjian tidak bernama yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam posisi hukum masing-masing pihak. Perbedaan utamanya terletak pada siapa yang menanggung akibat hukum. Dalam keagenan, agen itu bertindak atas nama prinsipal, sehingga seluruh akibat hukum kembali kepada prinsipal, sedangkan distributor bertindak atas nama mereka sendiri, sehingga seluruh risiko ditanggung secara mandiri oleh mereka. Perbedaan lainnya juga tercermin dalam alur hubungan hukumnya. Keagenan itu membentuk alur prinsipal kepada agen, kemudian pihak ketiga, sementara distributor membentuk dua transaksi yang berdiri sendiri, yaitu produsen, distributor, kemudian distributor kepada konsumen. Pemahaman atas keduanya menjadi sangat penting dalam praktik bisnis karena menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Mengenai hak dan kewajiban dari seorang agen dan prinsipal. Hak sendiri adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima ataupun melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban ataupun keharusan bagi seseorang untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai kewajiban dari seorang agen ini sendiri. Yang pertama adalah melaksanakan instruksi. Di sini agen wajib untuk menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari seorang prinsipal. Jika instruksi tidak spesifik, agen harus bertindak berdasarkan praktik bisnis yang wajar. Selanjutnya, agen harus bertindak dengan kecakapan dan kehati-hatian, di mana agen harus bekerja dengan standar profesional yang kompeten dan tidak ceroboh dalam menjalankan tugasnya. Lalu, ada kewajiban loyalitas, di mana agen harus menghindari benturan kepentingan, tidak mengambil keuntungan pribadi, serta menjaga kerahasiaan informasi bisnis dari seorang prinsipal. Lalu, kewajiban agen untuk memberikan laporan, di mana agen wajib untuk memberikan laporan berkala mengenai progres pekerjaan mereka dan rincian dari keuangan ataupun transaksi yang dilakukan atas nama prinsipal. Dan yang terakhir adalah kewajiban komunikasi, di mana agen wajib untuk memberikan informasi penting yang sekiranya dapat memengaruhi keputusan ataupun kepentingan dari prinsipal. Nah, sebagai timbal balik atas kewajibannya, agen juga memiliki hak-hak tertentu yang biasanya diatur dalam kontrak keagenan. Yang pertama adalah hak atas komisi atau imbalan. Agen berhak untuk menerima pembayaran berupa upah atau komisi setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Lalu ada hak ganti rugi, di mana agen berhak untuk mendapatkan penggantian biaya operasional yang mereka keluarkan selama mereka menjalankan tugas. Lalu, ada hak retensi. Dalam beberapa kondisi hukum, agen memiliki hak untuk menahan barang atau properti milik prinsipal yang ada di tangannya sampai upah atau biaya yang menjadi haknya itu dibayarkan. Lalu, ada hak atas informasi, di mana di sini agen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari prinsipal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban dari seorang distributor. Kewajiban yang pertama adalah pembelian dan pembayaran, di mana distributor wajib untuk melakukan pembelian barang dalam jumlah yang disepakati dan melakukan pembayaran sesuai dengan termin yang diatur dalam kontrak. Kedua, distributor ini wajib untuk memiliki gudang yang layak, armada transportasi, serta stok penjualan yang memadai. Kewajiban distributor yang ketiga adalah pencapaian target penjualan, di mana biasanya distributor ini terikat pada sales target atau kuota tertentu dalam periode waktu tertentu. Kewajiban yang selanjutnya adalah pemasaran dan promosi, di mana distributor wajib untuk melakukan upaya pemasaran di wilayah yang telah ditentukan untuk meningkatkan brand awareness produk prinsipal. Kemudian, ada laporan berkala. Distributor wajib memberikan laporan stok dan laporan penjualan agar prinsipal dapat memantau perputaran barang mereka. Dan kewajiban yang terakhir adalah berdasarkan Permendak nomor 24 tahun 2021, distributor wajib untuk memiliki surat tanda pendaftaran sebagai legalitas operasional. Nah, sebagai imbalan atas investasi dan risiko yang diambil, distributor memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, margin keuntungan. Karena mereka menggunakan sistem beli putus, distributor berhak untuk menentukan harga jual ke pengecer atau konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Kedua adalah hak eksklusivitas wilayah, di mana seringkali distributor ini diberikan hak eksklusif untuk menjual produk di wilayah geografis tertentu tanpa adanya persaingan dari distributor lain untuk produk yang sama. Lalu, adalah hak dukungan pemasaran, berhak untuk mendapatkan materi promosi dari prinsipal, seperti brosur, sampel produk, atau subsidi untuk kampanye iklan. Kemudian, hak untuk pelatihan produk, di mana distributor berhak untuk mendapatkan edukasi teknis mengenai produk dari prinsipal. Dan yang terakhir adalah hak untuk penggunaan merek dagang, di mana distributor berhak untuk menggunakan logo dan nama merek produk prinsipal untuk kepentingan penjualan dan promosi selama masa kontrak berlaku.